episode sebelumnya, Xiaoyan dan rombongannya tiba di wilayah misterius dalam makam kekacauan para dewa, tempat penuh jasad abadi dan makhluk buas yang hidup dari bangkai. Di sanalah mereka bertemu kembali dengan Ratu Void yang dulu dikenalnya. Xiaoyan mengungkap tujuannya, mencari warisan dari Zhuo Guheng, salah satu tokoh besar dari ras Yuanzhen. Dengan bantuan sang ratu, mereka menemukan istana peninggalan Zhuo Guheng yang telah runtuh termakan waktu. Namun, esensi darah emas Zhuo Guheng masih tersisa di dalamnya. Saat Xiaoyan menyentuhnya, kenangan masa lalu yang mengerikan pun terungkap. Zhuo Guheng adalah raksasa dari ras Yuanzhen yang tubuhnya penuh darah emas. Dia pernah bertarung mati-matian melawan kekuatan misterius bertopeng yang menjadikan bangsanya sebagai boneka hidup. Dari warisan tersebut, terungkap bahwa kehancuran ras Yuanzhen bukanlah kebetulan, melainkan akibat langsung dari para dewa yang dulu memberi mereka kekuatan, lalu mencabutnya dengan dalih menjaga keseimbangan dunia. Dengan darah dan ingatan terakhir itu, Zhuo Guheng menitipkan satu harapan terakhir, balas dendam untuk ras Yuanzhen. Sosok itu tidak asing bagi Xiaoyan. Jubah hitam longgar yang dikenakannya tampak melayang-layang seolah tak memiliki tubuh di baliknya. Namun yang paling mengejutkan adalah topeng yang dikenakan sosok itu. Di permukaan topeng terbentuk pusaran aneh, dan dari pusaran itu muncul 9 buah mata, 9 akar. Xiaoyan bergumam dalam hatinya, topeng itu, bukankah itu topeng yang ada di tanganku? Persis sama. Apakah kehancuran dunia Changmang dan punahnya suku Yuanzhen merupakan ulah Zhu Geng pemilik topeng ini? Saat memandangi topeng itu, kemungkinan tersebut terasa sangat nyata. Sosok di depannya seperti seorang pengendali kapal besar. Dengan suara penuh ejekan, seolah seluruh makhluk hidup hanyalah antara yang masuk akal dan tidak masuk akal. Yang paling mengejutkannya adalah, sekarang dirinya sendirilah pemilik topeng itu. Dirinya lah Zhu Geng. Kalau begitu, siapakah sebenarnya Zhu Geng yang menghancurkan dunia Changmang dan suku Yuanzhen waktu itu? Sejak mengenal eksistensi kelompok misterius Zhang Misi atau divisi pengendali kehidupan, Xiaoyan tahu bahwa apa yang mereka lakukan sangat gila dan di luar nalar. Dalam pertemuan mereka pernah berkata, kalau bermain, mainkan yang besar, mainkan sampai dunia hancur. Kata-kata yang terdengar mustahil ternyata bukan omong kosong. Dari ingatan Zhuo Guheng, terbukti bahwa Zhang Misi memang mampu menghancurkan satu dunia dan satu ras secara total. Ini membuat Xiaoyan kembali mendapatkan pemahaman baru tentang kekuatan mereka. Kini, dengan topeng Zhu Geng di tangannya, Xiaoyan telah menjadi Zhu Geng berikutnya. Jika dirinya hanyalah pion dalam permainan yang disusun oleh Zhu Geng sebelumnya, maka dia sudah tenggelam terlalu dalam ke dalam papan permainan dan tak punya kekuatan untuk melawan. Namun, hanya dengan masuk ke dalam permainanlah dia bisa melihat strategi lawan. Semakin kuat kekuatan Xiaoyan, semakin dia merasa bahwa kelompok Zhang Misi ini adalah kebenaran dunia. Segala sesuatu yang terjadi tidaklah kebetulan. Ada tangan tak terlihat yang mencampuri segalanya. Tapi, benarkah mereka hanya menjaga keseimbangan dunia? Jika klan Yuanzhen diciptakan oleh Zhang Misi, maka untuk apa mereka menciptakan klan Yuanzhen dan kemudian memusnahkannya? Gambaran ingatan berikutnya tampak hancur dan terpotong-potong. Zhuo Guheng terluka parah dan memulai pelariannya, berpindah-pindah antar dunia. Tapi tetap saja dia tak mampu lolos dari pemburuan. Akhirnya, dia tewas di dunia dewa. Dan seluruh klan Yuanzhen mengalami pembantaian panjang dan mengerikan. Hingga akhirnya benar-benar punah. Punahnya klan Yuanzhen bukan kebetulan. Itu adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh kelompok Zhang Misi. Xiaoyan menarik kesadarannya dari ingatan Zhuo Guheng. Dia tahu masih banyak rahasia klan Yuanzhen yang harus dia telusuri. Pada saat yang sama, darah esensi dalam tubuhnya meledak, membuat kekuatan darah dan tubuh meningkat drastis. Dalam sekejap, avatar Yuanzhen-nya telah pulih ke ranah leluhur, dan kekuatan darahnya terus memuncak. Namun, meski kekuatannya naik, Xiaoyan belum menemukan peluang untuk menembus batas. Dia merasakan ada kesalahan arah dalam jalannya, sehingga membuat avatar Yuanzhen-nya tak bisa menembus ke ranah kuno. Untungnya, kedua matanya bersinar terang. Dia memanggil kekuatan Jixing atau bintang tertinggi, lalu kembali ke tempat penuh kekacauan yang pernah dia datangi sebelumnya. Di sana, berdiri 3 sosok raksasa yang menjulang. Salah satunya adalah leluhur agung kuno, sosok yang dahulu memberikan kekuatan tulang raksasa kepada Xiaoyan. Xiaoyan dengan hormat berkata, "Senior,
Bolehkah Junior bertanya satu hal? Bagaimana cara menembus dari ranah leluhur ke ranah kuno? Leluhur Agung berkata, cara kultivasi klan Yuansen terlalu unik. Ini bukan sekedar teknik penguatan tubuh biasa. Hanya mereka yang berasal dari klan Yuansen sendiri yang memahami rahasianya. Jika kau ingin menembus ranah kuno, darah dan tenaga saja tidak cukup. Kau harus memahami bakatmu, lalu kembangkan bakat itu untuk menciptakan tarian warisan milikmu sendiri. Suara leluhur Agung bergema penuh wibawa, membuat Xiaoyan terdiam memikirkan sesuatu. Xiaoyan merenung dalam hatinya. Tubuh Yuansen adalah bakatku. Namun, tarian warisan yang kumiliki selama ini semuanya berasal dari para pendahulu. Jadi, maksud senior adalah aku harus menciptakan tarian warisanku sendiri. Leluhur Agung menjawab, benar. Setiap generasi klan Yuansen yang kuat mampu menciptakan tarian warisan yang unik, dan itu diturunkan pada generasi selanjutnya. Jika kau mampu menciptakan satu, maka itu tandanya kau telah memenuhi syarat untuk menjadi ahli ranah kuno. Jika belum bisa, berarti kau masih harus menunggu waktu. Setelah berkata demikian, leluhur Agung menghilang dan kesadaran Xiaoyan pun kembali dari dunia bintang. Pada saat ini Xiaoyan merenung. Jadi untuk menembus ke ranah kuno, aku harus benar-benar memahami dan mengembangkan bakatku sendiri. Tubuh Yuansen raksasa adalah dasarnya. Jika aku bisa naik ke tingkat selanjutnya dari tubuh ini, seketika itu juga, di antara alis avatar Yuansen miliknya, 9 bintang bersinar gila-gilaan. Dalam sekejap tubuhnya berubah dari tinggi 10.000 zang menjadi 100.000 zang, lalu 1.000.000 zang. Ukurannya begitu besar hingga menutupi langit dan bumi. Tubuh raksasa avatar Yuansen ini benar-benar berdasarkan ukuran. Semakin besar tubuhnya, semakin kuat pula kekuatan tempurnya. Xiaoyan merenung. Kalau begitu, haruskah aku menuju pusat kabut untuk membuat tubuh ini lebih besar lagi? Namun dia sadar, meski tubuh raksasa ini memiliki kekuatan luar biasa, tubuh sebesar itu juga sangat tidak lincah. Dan ini adalah kelemahan utamanya. Xiaoyan telah lama memikirkan cara mengatasi kelemahan ini. Jika dia bisa mengecilkan tubuhnya ke 10.000, 1.000, atau bahkan 100 zang, namun tetap menyimpan kekuatan 1.000.000 zang, maka kelincahannya akan meningkat drastis. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana menekan kekuatan darah ke dalam tubuh kecil? Xiaoyan memejamkan mata, merasakan aliran darah di tubuhnya. Sejak mendapatkan tubuh raksasa Yuansen, dia tahu bahwa ada lapisan kekuatan yang lebih dalam tersembunyi di dalam darahnya. Jika dia bisa menembus ranah kuno, mungkin dia bisa melakukan hal yang sebelumnya mustahil. Pemahaman sejati berasal dari pikiran dan tindakan, dan keberanian untuk bermimpi dan mewujudkan mimpi itu dalam kenyataan. Dengan prinsip ini, Xiaoyan mulai menekan ukuran tubuhnya tanpa mengubah kekuatan darah. Tentu saja ini membuat tubuh dan meridiannya menanggung tekanan luar biasa. Meski tidak bisa bertahan lama, jika bisa berubah ke bentuk normal dalam pertempuran, dia bisa mendapatkan keuntungan besar dari kelincahan. Tubuh raksasa 1.000.000 zang itu perlahan mulai menyusu dalam kecepatan yang bisa dilihat mata. Kilatan cahaya keemasan mengalir di permukaan kulitnya, seolah darahnya hendak meledak keluar. Ketika ukurannya turun ke 100.000 zang, Xiaoyan bisa merasakan kekuatan darah yang tetap meluap-luap. Seolah tubuh raksasa 100.000 zang itu tetap menyimpan daya 1.000.000 zang. Xiaoyan berkata dalam hati dan penuh tekad. Jika hari ini aku berhasil membuat tubuh Yuansen ini mengecil namun tetap menyimpan kekuatan penuh, maka aku pasti bisa menembus ranah kuno. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.